para kiai ulama sekarang itu banyak yang melenceng dari syariat Islam. Saya pernah waktu kemarin saya menemui di Jakarta para ustadz-ustadz di Jakarta. Agama Islam itu sudah lurus, tidak perlu diluruskan. Sedangkan kayak gini lurus apa? Bencana alam ini ada kaitannya hilangnya kitab ayat suci Al-Quran loh. Jadi yang penting apa? Untuk memperbarui sifat dan sikapnya dulu untuk perdamaian, kerukunan antar umat beragama. Bukan untuk memecah belah. Itu umat Islam yang asli. Untuk menjaga kerukunan gitu. Iya, betul. Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama sesama ciptaan Allah. Karena apa? Kita untuk meyakini 4 kitab tadi, 3 kitab sebelum kitab ayat suci Al-Quran diturunkan. Jadi ibaratkan kan rumah tadi saya katakan. Kalau kita rumah itu harus mempunyai 4 tiang. Apakah sebelum 4 kitab ini diturunkan dulu leluhur kita sudah punya kitab? Orang Jawa? Orang Jawa. Nggak ada. Yang keyakinannya yaitu tadi angka 7. Makanya angka 7 itu paling tua daripada angka 9. Angka 9 kan paling besar. Angka besar itu nilai paling besar, paling banyak. Kenapa Pak harus angka 7 Pak? Apa maknanya? Filosofinya? Filosofinya kan disamakan dengan ciptaan-ciptaan Allah. Seperti langit sab 7. Terus Allah juga menciptakan di akhir kiamat nanti yaitu rambut berbelah menjadi 7, yaitu jembatan Shirathul Mustaqim. Ada berarti? Ada. Nyata Nanti. Berarti kalau kita tidak nyata, kita tidak percaya, ya berarti kita tidak percaya adanya Allah. Yang tadi saya katakan, percaya adanya Allah tapi tidak percaya dengan sifat-sifat Allah. Itu sudah banyak kok Pak. Terus tempat Allah sendiri itu di mana Pak? Allah itu ada. Tempatnya, tempatnya. Nah itu makanya ya Pak ya, kalau orang mengatakan tempat, itu sama saja tidak percaya dengan adanya Allah. Seperti itu. Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mengetahui apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita jalani. Itu harus tahu. Kalau kita nggak percaya itu ya berarti kita nggak percaya dengan sifat-sifat Allah. Itu aja. Soalnya yang gini Pak ya, Pak Sableng. Ya. Nah, kita kan berpikir logika. Jadi mengenai Shirathul Mustaqim ya toh, Ya. rambut dibelah menjadi 7. Untuk orang-orang kita sendiri, orang Islam, saya juga Islam. Saya di pesantren ini sekitar 20 lebih 30 tahun Pak. Ya. Sekarang saya nggak pernah sholat sama sekali. Nah ini kan aneh, jenengan seorang kapitayan nanti malah mau sholat Pak. Sedangkan saya mantan sholat, sekarang nggak mau sholat. Sebab saya sudah merasakan adanya Tuhan dengan berkapitayan. Nah ini kan berseberangan kita Pak. Ya nggak berseberangan. Itu nggak keseberangan. Ini kan tukar pendapatnya ke situ. Jenengan malah ingin sholat, malah saya nggak ingin sholat sama sekali. Karena kita menyadari ya kan, karena banyaknya para kiai ulama sekarang itu banyak yang melenceng dari syariat Islam. Karena saya sudah tahu semuanya. Saya pernah waktu kemarin saya menemui di Jakarta para ustadz-ustadz di Jakarta. Agama Islam itu sudah lurus, tidak perlu diluruskan. Sedangkan kayak gini lurus apa? Sedangkan kitab ayat suci Al-Quran aja kurang. Gitu loh. Bencana alam ini ada kaitannya hilangnya kitab ayat suci Al-Quran loh. Bencana-bencana ini. Ada kata-kata kiblat 4, 5 pancer. Iya. Kiblat 4, 5 pancer ini kalau menurut kapitayan Jawa kan tidak asing lagi. Iya. Nah, ini apakah ada persamaannya dengan ajaran Islam? Ada. Bisa dijelaskan?
Ya, kiblat papat itu kan arah. Lima pancer itu adalah di tengah-tengah kita. Sebenarnya tanah Jawa ini kan di tengah-tengah tanah Jawa ini. Nah, sekarang kiblat papat 4 kitab. 5 pancer adalah rukun Islam dan sholat 5 waktu. Ada kaitannya. Sebelum Islam diturunkan, orang Jawa itu sudah tahu semuanya. Makanya ajaran orang Jawa itu apa ya? Tahu sebelum kejadian. Kang Linuwe seperti itu. Jadi Kiblat papat itu adalah 4 kitab. 5 pancer tengah-tengah. Ada kaitannya kalau agama Islam itu sholat 5 waktu. Kalau ajaran agama Islam itu ada rukun Islam itu ada juga 5. Ajaran Kapitayan itu aja 5. Di tengah-tengah kita. Kalau dunia itu juga di tengah-tengah. Coba lihat di peta. Indonesia kan di tengah-tengah. maksudnya tadi kalau Islam kan kayaknya kita pelajaran dari Islam sejak kecil sudah ngelotok ya. Iya. Kita sekarang kan mendalami Jawa. Ya. Yang 5 pancernya itu kalau Jawa itu seperti apa? Pancernya dari arah timur ke barat, pancer. Selatan sama utara, pancer. Jadi maksudnya seperti itu. Nanti akan ketemu nanti. Sebab saya memahami seperti ini. Kalau saya otak-atik ya, Ya. dulu saya pelaku agama kental. Ya, sekarang murtad total saya. Kafir total. Tidak munafik, saya bisa dicek di kampung saya. Orang Saya itu tidak pernah puasa Ramadan. sama Tidak pernah sholat 5 waktu. sama Apalagi Jumatan. sama Ya toh? Nah ini kalau pemahaman saya Pak. Kalau pemahaman saya ya. Iya. Kalau saya gadukkan antara Kapitayan Jawa dengan agama, ya toh. Ya. Sebenarnya kiblat 4-5 pancer ya. Ya. Kalau orang Kapitayan Jawa kan sudah jelas. Ya. 4 ini kan Utara, Ah. barat, barat, utara, timur, selatan. itu sudah jelas ya toh. 5 pancernya ini loh yang Di tengah-tengah. misalnya 5 pancer, ada yang mengatakan pancernya itu di tengah-tengah, ada gitu. Kalau menurut ini ya pemahaman saya, sebenarnya kalau dari cerita-cerita di sana itu cerita dongeng lah itu, Iya. kan saya anggap cerita dongeng Iya. ya toh, soalnya bukan dari leluhur Jawa, Iya. kan dongeng, Dongeng, betul. Karena cerita kan dongeng, cerita sejak rakyat lah. ya, karena sejarah tanah Jawa ini sudah banyak yang dilencengkan. Jadi 4 itu kan kalau menurut saya ya 4 itu sahabat Rasul itu mungkin Nabi itu pancernya mungkin loh. Kok saya amati, saya otak-atik seperti itu. Jadi saudara-saudara kita yang beragama Islam, beliau ini kan tidak mencontoh apa yang dilakukan sahabat 4 sama nabinya. Ya. Iya toh? Cuma mengagung-agungkan, iya toh? Tidak meniru sifat-sifatnya. Iya toh? Ya, cuma mengagung-agungkan kan hanya untuk kedok lah ibaratkan. Jadi gini, misalnya kita beragama Islam, nabinya Nabi Muhammad, iya toh? Ya. Yang nama asli kan katanya kan Ahmad, iya toh? Ya. Jadi kalau kita bisa meniru beliaunya, mesti ketemu Muhammadnya sendiri, kayaknya seperti itu. Iya, memang. Ya, makanya itu. Makanya gini, Pak. Makanya sekarang kan mengaku-mengaku keturunan Nabi Muhammad, tapi tingkah lakunya tidak seperti Nabi Muhammad. Nah kan tadi kan sudah saya bilang kan, ojo ngaku-ngaku wong Islam yen urung ngerti isine kitab ayat suci Al-Qur'an. Itu baru-baruan, Pak. Itu ada kok di saya ada. Di tadi loh, Pak. Nah, itu ada. Nah, terus gini. Sekarang Bapak tadi kiblat apa 5 pancer ya? Saya jelaskan. Sekarang ini kita buka ke kiblat papat 5 pancer.
Ini ada kaitannya tanah Jawa dan ada kaitannya juga nih. Ini ya. Ini yang dimaksud kiblat papat lima pancer adalah ini. Ini pancer. Dari selatan, ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Ini pancer ke tengah. Lanunya di sini contohnya. Jadinya seperti ini. Ini kiblat papat lima pancer, tengah-tengahnya di sini. Nah, kalau kita kalkulasi dengan jadinya nanti ini kalau kita menggunakan nomor. Ini saya rangkum, kita jadikan satu jadi ke sini. Ini jadinya seperti ini, palang merah Indonesia. Ganep ganjil. Kita menggunakan tradisi plat nomor. Ini ada kaitannya juga, Pak. Iya, jadi gini ya. Nah, gitu. Penemuan jenengan kan sulit dipahami, Pak. Iya, betul, memang. Karena ini sudah karena ini sudah terlupakan, sudah hilang sejarah ini. Nah, sedangkan ini ada kaitannya waktu. 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik. Itu sebenarnya dari sini. Makanya Raja Mojopahit, Kerajaan Mojopahit itu menggunakan 8 penjuru mata angin. Itu adalah simbolnya seperti ini. Ini kalau kita cermati betul-betul ini adalah 8 penjuru mata angin. Kalau kita cermati betul, ini adalah waktu. Kiblat papat lima pancer. Sini pancer, sini juga pancer. Ini sebenarnya waktu. Kiblat papat lima pancer ini. Nanti 60 menit dari mana? 1 jam 60 menit dari sini semua. 1 menit ada 60 detik ya dari sini. Angka 1 sampai 9 ini ada angka urut ya, Pak ya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini urut. Dan ini acak. 6 1 8 7 5 3 2 9 4 ini acak. Apakah sama nanti hasilnya? Sama. Ini bisa untuk dijadikan togel ya, Pak ya. Nah, sekarang anunya itu banyak sekali kemarin. Ini sudah saya bongkar kemarin di Di tempatnya makomnya Eyang Sunan Bonang di Lasem. Ini sudah kita bongkar. Bener, Pak, ini. Ini bener, ini juga mengatakan seperti itu, Pak. Kok bisa togel gitu kan? Nah, tapi ini kok bisa ya, kok bisa? Nah, itu langsung saya gini. Mas, sudah pusing belum? Belum, Pak. Tambah pelajaran, tambah. Saya tambahin lagi. Pusing belum? Belum, Pak. Tambahi lagi. Sampai dia sudah menyerah, sudah pusing, baru kita tarik. Kita stop untuk pelajaran. Ini sudah kita bongkar ini. Waktu ini. Iya, jadi gini, Pak Sableng. Ya. Jadi ini maaf, Pak ya. Ini untuk kiblat papat lima pancer. Ternyata adalah waktu. Ya. Ini yang real. Petunjuk yang kita dapatkan kiblat papat lima pancer kalau dalam ajaran agama Islam adalah 4 kitab dan rukun Islam dan sholat 5 waktu. Ini Pak Sableng, jadi masalah itu tadi apa? Kiblat 4 5 pancer ya? Iya. Nah, sudah. Ini ya nanti barangkali Pak Sableng besok atau lusa minta petunjuk lagi, dapat petunjuk ya toh? Iya. Itu kan angka-angka ya toh? Iya. Itu kan termasuk ada isi angka-angka. Barangkali nanti ada putaran angka yang bisa menunjukkan kejayaan orang gitu loh, maksudnya kejayaan orang sekarang maunya kan sukses. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Ini karena ini untuk pedoman. Maaf. Nah, ini untuk pedoman, ya dah. Nah, untuk pedoman. Ini pedoman ajaran Jawa dan agama. Jangan disamakan untuk togel atau ramalan, nggak bisa. Karena kalau kita kupas nanti ya, kalau untuk kiblat papat lima pancer atau juga bisa disebut 8
8 penjuru mata angin. Ini kalau saya pribadi, ini bisa dikatakan 4 kiblat 5 pancer bisa, dan 8 penjuru mata angin bisa. Ya gini loh maksudnya kan, 4 kiblat 5 pancer atau 8 penjuru mata angin. Iya. Nah, maksudnya kalau kita melakukan seperti itu, ya toh, itu nanti hasilnya seperti apa gitu loh maksudnya. Hasilnya ya kita bisa mengetahui caranya membuat jam, ya kan. Yang kedua caranya membuat tahun. Tahun juga ada kaitannya kiblat papat 5 pancer atau 8 penjuru mata angin. Itu ada kaitannya. Terus tahun, bulan juga ada. Nah, bulan Masehi sama bulan Jawa atau bulan Hijriah itu berbeda cara pembuatannya. Bisa dibuktikan nanti. Terus membuat tanggal itu juga ada kaitannya. 4 kiblat 5 pancer juga ada kaitannya. Nah, seperti itu. Jadi kiblat papat 5 pancer ini ada kaitannya yang ada di buku ini. Berarti bisa 17 Agustus ini aja ada kaitannya kok. Ada di kiblat papat 5 pancer. bisa diterangkan. Oh, bisa. Yang mana? Yang 17 Agustus itu Oh, maaf. Ini anu ya. Nanti apa? Rahasia, masih rahasia karena apa? Karena ini sudah diklaim oleh golongan beliau. Ini harus kita nanti apa? Debat. Ini kan saya milik pribumi. Orang Kapitayan terutama orang Kapitayan, dan direstui oleh para kiai, ulama NU, dan para tokoh-tokoh agama yang lain yang ada di tanah Jawa, terutama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Makanya 17 Agustus harus tahu 17 itu maknanya apa, Agustus maknanya apa, 1945 itu maknanya apa, harus tahu. Insya Allah saya bongkar. Itu milik orang pribumi tanah Jawa, termasuk orang Kapitayan. Itu orang Kapitayan ini perhitungannya luar biasa, Pak. Tidak asal-asalan. Bukan ulama ya? Oh, bukan. Bisa dibuktikan nanti. Kalau masyarakat siap, saya siap bongkar. Saya tinggal masyarakatnya. Bocah Sableng, bongkar 17 Agustus, maju bersama-sama. Siap, saya bongkar. Sementara Pak Sableng, ya, obrolan kita lain waktu kita lanjut lagi ya. Insya Allah. Siap.